yang selama ini. Dan saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak layak lagi untuk menjadi benteng konstitusi karena sudah melanggar konstitusi, bahwa yurisdiksinya untuk memutuskan itu tidak dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Dia memaknai sendiri peraturan yang ada dengan menambah frasa-frasa yang bertentangan dengan konstitusi. Saya malahan berharap bahwa konstitusi ditinjau ulang atau harus di reposisi, dileburkan. Kalau di banyak negara dileburkan dalam suatu lembaga yang namanya Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi itu harus berada satu lembaga yudikatif, dia harus berada dalam Mahkamah Agung. Kenapa kita tidak lagi percaya dengan integritas yang terjadi? Apa yang dimuat sekarang ini sangat panjang. Kita bisa melihat itu kalau bahasa sederhana itu akal-akalan yang betul-betul menyesatkan, yang sangat transparan, sangat telanjang kita bisa baca. Kata-kata frasa 40 tahun atau yang sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah atau sedang menjabat itu jelas ya, ditujukan kepada siapa. Kita mengerti, bagi kami bukan siapa orangnya, tetapi bahwa konsistensi sebagai benteng konstitusi itu dirobohkan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Saya tidak melihat ada kelayakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai keputusan MK yang kemarin sudah diputuskan menolak mereka yang melakukan gugatan bahwa usia calon wakil presiden atau calon presiden itu bisa 35 tahun. Ternyata itu ditolak oleh MK. Jadi MK menolak itu. Jadi pasangan presiden dan calon presiden yang bisa mengajukan itu adalah usianya tetap 40 tahun. Tetapi ada frase yang menyebut di MK bahwa seseorang itu boleh mengajukan menjadi calon presiden atau wakil presiden dengan syarat pernah menjadi kepala daerah, punya pengalaman sebagai kepala daerah. Dan tentunya publik akan melihat sosok Gibran Rakabuming Raka. Karena ada beberapa orang yang menginginkan supaya Gibran itu maju menjadi calon wakil presiden. Apalagi informasinya Pak Prabowo itu menawarkan kepada Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Nah, dengan adanya pengajuan gugatan ke MK, ini orang tidak salah dong kalau mengarahkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Sehingga publik menjadi heboh, ada yang demo, ada yang memprotes kenapa MK itu memutuskan hal tersebut. Jadi awalnya publik itu merasa puas dengan keputusan MK yang menolak gugatan terkait usia calon presiden yang diminta itu 35 tahun. Tetapi ada frase yang menyebut bahwa boleh mengajukan calon presiden wakil presiden asalkan punya pengalaman sebagai kepala daerah. Nah, itulah yang menjadi pembicaraan di publik. Dan ada pihak yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi ini dikatakan sebagai mahkamah keluarga. Atau misalkan kalau nanti Gibran menjadi cawapresnya, misalkan Prabowo Subianto, publik mengatakan ini adalah politik dinasti. Karena memang cukup beralasan ketika Jokowi menjadi presiden, setelah itu menyusul Gibran sebagai kepala daerah, kemudian Bobi Nasution menantunya sebagai kepala daerah juga, kemudian diusul oleh Kaisang menjadi ketua PSI. Jadi semua masuk di ranah politik. Berbeda sekali ketika Presiden Habibie, teman, anaknya bahkan dilarang terjun ke dunia politik. Tidak boleh anaknya itu masuk ke dunia politik, itu di Habibie. Kemudian kalau kita melihat ke atasnya lagi, Pak Soeharto tidak ada anaknya yang menjadi kepala daerah. Tetapi di akhir masa jabatannya memang Mbak Tutut menjadi menterinya di kabinetnya Pak Harto, itu pun di akhir masa jabatan. Nah, terkait ini semua, teman, media asing ini juga menyoroti terkait keputusan MK tersebut yang memperbolehkan walaupun usia kurang dari 40 tahun kepala daerah ini bisa mengajukan atau maju menjadi calon presiden atau wakil presiden. Kita lihat beritanya, teman. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Media asing soroti putusan MK bikin Gibran bisa jadi cawapres 2024. Media asing menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi MK tentang perubahan syarat calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa membuat anak Presiden Jokowi,
Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi cawapres di pemilihan umum 2024. Media Hong Kong South China Morning Post memberitakan bahwa MK telah mengabaikan sejumlah kritik hingga petisi untuk menolak usulan untuk menurunkan batas minimal usia 40 tahun dengan capres dan cawapres. Berdasarkan laporan SCMP atau South China Morning Post, keputusan itu pun disebut pengamat hukum dan pengamat sebagai hal yang tidak demokratis. Sejumlah kritikan bahkan menunjukkan upaya Jokowi berupaya membangun dinasti politik jelang berakhirnya pemerintahannya. Demikian tulis SCMP. MK disebut menolak usulan usia minimum dari 40 tahun menjadi 35 sampai 40 tahun. Namun secara mengejutkan, MK mengabulkan gugatan bahwa kepala daerah bisa menjadi capres atau capres meski di bawah 40 tahun. SCMP kemudian mengutip salah satu analisis politik dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Wasisto Raharjo, terkait permainan elit politik melanggengkan kekuasaan mereka. Putusan ini semakin memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan. Selalu ada cara bagi para elit berkuasa untuk melangkai aturan demi kepentingan mereka, kata Wasisto dilansir dari SCMP. Putusan baru ini jadi kegemparan besar bagi aktivis demokrasi Indonesia yang sempat merasa lega setelah pengumuman pagi ini, ujarnya. Sementara itu, media Jepang Nikkei Asia menyoroti pernyataan Ketua MK Anwar Usman yang mengabulkan syarat capres dan cawapres. Ia mengungkapkan menurunkan batas minimal usia untuk menjadi capres atau capres bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Untuk itu menurutnya putusan MK menambah klausul bahwa syaratnya adalah minimal usia 40 tahun atau pernah pengalaman sebagai kepala daerah. Pengadilan mempertimbangkan bahwa pejabat negara yang pernah berpengalaman sebagai anggota legislatif atau gubernur, bupati, dan wali kota berhak berpartisipasi sebagai kandidat presiden atau wakil presiden. Demikian putusan yang dibacakan oleh Anwar Usman seperti yang dikutip Nikkei Asia. Keputusan ini pun dianggap memuluskan Gibran untuk menjabat sebagai wali kota Solo maju sebagai capres atau capres meski usia belum genap 40 tahun. Media Singapura China New Asia (CNA) menyoroti putusan MK tersebut dilakukan di tengah kritikan atas semakin kuatnya politik dinasti Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga dunia. Upaya ini dinilai sebagai upaya menancapkan pengaruh Presiden Jokowi yang masa jabatannya berakhir di 2024. Gibran sendiri sempat disebut menjadi salah satu kandidat cawapres Prabowo Subianto, capres dari Koalisi Indonesia Maju. Nah itu teman-teman terkait sorotan media asing mengenai keputusan MK yang keputusan MK itu memutuskan bahwa usia calon presiden atau wakil presiden itu 40 tahun atau punya pengalaman pernah menjadi kepala daerah. Nah atau ini teman, itu yang tidak ada di aturan yang sebelumnya. Tetap syarat menjadi calon presiden wakil presiden adalah 40 tahun, itu fix. Tetapi keputusan MK ditambah atau yang sudah berpengalaman menjabat sebagai kepala daerah. Inilah yang mendapat kritikan tajam dari para pengamat bahwa ini bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan atau politik dinasti. Bahkan kalau kita baca di media teman, tanggal 20 itu mahasiswa akan turun ke jalan melakukan aksi demo menolak keputusan dari MK. Jadi ini mahasiswa akan turun jalan sekitar tanggal 20 teman, 20 Oktober ini. Semakin runyam teman MK keputusannya yang mestinya tidak dilakukan. Jadi kalau Gibran ingin maju menjadi calon wakil presiden misalnya atau calon presiden, genapkan usia di atas 40 tahun atau 40 tahun. Kenapa harus sekarang? Usia masih 36 tahun. Masih terlalu muda temannya. Jadi menurut saya mestinya MK memutus bahwa syarat menjadi calon presiden atau wakil presiden itu usianya minimal 40 tahun. Tapi itulah Indonesia teman ya. Apakah Gibran nanti akan maju menjadi calon wakilnya Pak Prabowo Subianto karena nama Gibran
itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat calon wakilnya Prabowo Subianto. Itu pun teman-teman, kalau seandainya Gibran menjadi calon wakilnya Prabowo akan bermasalah di PDIP. Karena Gibran ini maju menjadi calon wali kota kemarin atas ACC dari Megawati dari PDIP. Jokowi menjadi presiden itu diusung dari PDIP. Nah sekarang misalkan Gibran maju atau menjadi pendamping Prabowo ini kan melukai hati dari Megawati Soekarno Putri. Karena akan berhadapan dan tentunya suara PDIP akan berkurang. Kemudian beritanya yang berikutnya, katanya Gibran akan bergabung ke Golkar. Wow, ini semakin ramai teman perpolitikan di tanah air. Jangan sampai kata orang Jawa itu kacang lupa lanjaran. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.